Oke, halo teman-teman, jumpa lagi di channel Badar Teknok. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat push button tanpa resistor gitu. Di video sebelumnya, kita sudah membuat push button tanpa resistor juga. Cuman di sana kita mengandalkan example code dari aplikasinya gitu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat programnya dari awal sampai akhir gitu, biar teman-teman tuh tahu gitu. Nah, sebelum membuat push button tanpa resistornya, kita membuat push button dengan resistornya dulu gitu, biar tahu bagaimana sih perbedaan antara push button tanpa resistor dan dengan resistor gitu. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Dari sini pakai Arduino Droid ya. Nah, ini program yang fungsinya sangat wajib ya, kalau nggak boleh kalau nggak ada ini. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan serial monitor. Jadi kita ketikkan serial dot begin begin 9600 gitu. 9600. Terus kita akan menggunakan pin 11 ya. Jadi pin mode PIN mode 11 sebagai input ya. 11 sebagai input. input gitu ya. Lalu kita kasih komanya. Nah, terus kita akan menyalakan lampu LED gitu sebagai indikator kalau push button kita tuh udah berfungsi dengan baik gitu. Kita salin aja di sini. Salin, kita enter, kita tempel di sini. Kita akan menggunakan pin 13 karena kan di Arduino ada LED internalnya gitu. Nah, di sini kita akan menampilkan data pin 11 ke serial monitor gitu. Caranya dengan cara serial dot print ln seperti itu ya. Lalu digital read ya, read membaca, itu bahasa Inggris ya. Read itu membaca, write itu menulis. Seperti itu, digital read 11 gitu. Lalu kita kasih komanya, jangan lupa. Setelah itu kita compile. Berhasil ya. Sebelum kita upload, kita rangkai dulu. Nah, sini kan ada Arduino Uno nih. Di sini ada 3 buah kabel jumper dan 1 buah resistor gitu. Nah, sekarang kita rangkai dulu. Yang putih, kalau kabel jumper ngasal ya nggak apa-apa. Mau pakai warna apa aja, yang penting kabel jumper gitu. Nggak ada bedanya kok. Cuma beda warna doang. Yang ini ke sebelah kirinya ya. Ini kan ada 2 nih. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Yang tengah itu kosong gitu. Yang kaki sebelah kiri kita kasih kabel jumper ke ground gitu. Nyambung ke ground. Bisa dilihat ke ground ya. Lalu ini yang mana ini? Yang ini kita hubungkan ke pin 11. 13, 12, 11 gitu. Bisa dilihat pin 11 ya. Terhubung. Pin 11 kita hubungkan ke sini. Ke sini kan lengkap satu ya kan, kaki sebelah kiri lengkap satu, kaki sebelah kanan gitu. Jadi di sebelah sini. Oke, kita tancapkan. Setelah itu kita akan mengambil power dari 5 volt Arduino gitu. Kita menggunakan 5 volt dari Arduino di sini. Oh, salah. Di sini. Di sini. Nih. Oke, di sini 5 volt kita tancapkan ke sini. Nah, ini fungsi buat apa nih 5 volt? Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Oke. Jadi, kita upload dulu programnya. Apa reaksinya? Kita lihat.
bentar, kita kasih delay dulu biar nggak tabrakan nanti kalau uploadnya. Delay 1000. Kita compile dulu, lalu kita upload. Nah kayak gini nih, kalau pertama nggak dikasih delay dulu, dia nguploadnya susah gitu. Kita harus tekan reset dulu. Nah ini biasanya harus tekan tombol reset dulu biar bisa ke upload gitu. Nah kita lihat ke serial monitor. Nah ini dia, datanya dia ngawur gitu antara 0 dan 1, jadi error gitu. Dia bukan ground, bukan juga positif gitu, jadi nggak ada tegangan sama sekali, bukan ground juga gitu. Jadi dia datanya error gitu antara 0 dan 1. Dia kan kalau 0 kan ground, kalau 1 tuh ada tegangan. Nah ini dia nggak ada tegangan sama nggak ada ground juga, jadi makanya dia angkanya kayak gitu ya. Nah di sini ada satu buah resistor, dimana resistor ini untuk memberikan tegangan ke pin 11 gitu ya, biar datanya tuh nggak error kayak tadi. Ini kan 5 volt nih, ini 5 volt ya, 5 volt kita hubungkan ke pin 11 seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang pin 11 ada tegangannya gitu dari jumper ini 5 volt yang dihubungkan ke resistor gitu. Kita lihat. Nah itu dia angkanya akan 1. Ketika saya tekan, dia datanya akan bernilai 0 gitu. Seperti itu ya. Jadi kondisi ini bisa kita manfaatkan alat untuk menyalakan sebuah LED gitu. Jika dia ditekan akan bernilai 0 karena kan tegangannya akan dihapus gitu. Jadi tegangan yang masuk ke pin 11 akan dibuang ke ground gitu. Seperti ini bisa kalian lihat. Ketika ditekan, tegangan yang masuk sini akan dibuang ke ground gitu, ke yang warna putih nih. Ini kan nyambung ke ground ya. Kenapa harus pakai resistor? Kenapa nggak langsung sini aja? Ya kalau langsung sini berarti kalau langsung ke sini, ketika dia tekan maka Arduino bakal mati dong. Otomatis kan kita menyambungkan 5 volt ke ground gitu, maka bakal mati Arduino nya, nggak ada tegangan sama sekali gitu. Dengan adanya resistor ini, dia akan memperkecil tegangan yang masuk ke pin 11 gitu. Jadi ketika di shortkan, nggak semuanya 5 volt dimatikan gitu, hanya beberapa miliampere ya yang dimatikan, yang dibuang ke ground gitu. Oke. Nah kondisi ini bisa kita manfaatkan untuk menyalakan LED gitu. Kita lihat dulu. Ini kan waktu saya tekan nggak ada reaksi apa ya di pin 13 nya, di pin 13 nya nggak ada reaksi apa. Nah sekarang kita buat algoritmanya untuk menyalakan LED gitu. Nah biar enak, kita buat variabel dulu untuk menampung data dari pin 11 itu. Kita pakai byte, BYTE. Sebenarnya pakai boolean juga bisa, kan dia dapat menyimpan angka 0 dan 1 ya. Bukan ini emang fungsi. Kita pakai i gitu ya, pakai byte, enggak deh, data, DATA, data gitu. Nah sini kita buat data sama dengan ini, bentar ya, data sama dengan ini, kita tinggal kita potong aja, kita tempel ke sini seperti itu ya. Jadi data sama dengan digital write 11 gitu. Jadi data sama dengan pin 11 itu, data di pin 11 akan dimasukkan ke variabel data gitu. Nah kan di data ini udah ada data dari pin 11 gitu, tinggal kita panggil aja data seperti itu, maka dia akan menampilkan data dari pin 11 gitu. Oke. Nah di sini kita akan membuat algoritma push buttonnya. If jika data sama dengan 0, kalau 0 kan dia ditekan ya, maka kalau ditekan
kita buat apa yang mau dieksekusi. Kita akan menyalakan LED 13 itu dengan perintah digital write gitu ya. Digital write 13, height HIGH seperti itu ya. Nah, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka dia akan loncat ke else gitu. Di sini kita buat else-nya else gitu, else. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka dia akan loncat ke else. Kita buat ini jadi low, LOW. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka dia akan loncat ke else gitu. Jadi dia akan mematikan LED. Jika data memang 0, maka dia akan menyalakan LED. Jika data tidak sama dengan 0, maka dia akan loncat ke else, akan mematikan LED gitu. Kita compile dulu. Ada yang error. Di mana yang error? Ada yang error. Oh iya. Oh ini nih. Ini nggak pakai ini ya, nggak pakai koma ya. Jadi kita hapus saja. Lalu kita compile lagi. Berhasil, kita upload. Selesai. Kita lihat ke serial monitor. Nggak ada perbedaan apa-apa ya di serial monitor. Kita lihat di sini. Nah, itu dia. Coba kita lihat. Oh, ada yang salah nih. Programnya ada yang salah. Oh, ini bukan input. Pin 13 kita jadikan output gitu ya. Kita kan akan menyalakan LED, jadi dia akan mengeluarkan tegangan gitu, bukan memasukkan tegangan gitu. Membaca data bukan membaca data, tapi mengeluarkan tegangan gitu. Jadi OUTPUT, output gitu. Kita compile lagi, lalu kita upload. Selesai, kita lihat. Nah, itu dia. LED 13 akan mati, kan kita kan nggak ditekan, maka pin 13 mati ya. Jika kita tekan set, maka LED 13 akan nyala ya, seperti itu. Nah, coba kalau dicabut resistornya, nah dia bakal error, nggak tahu dia. Kata dia ini bukan ground, bukan juga ada tegangan gitu. Jadi saya bingung, jadi dia bingung gitu, mau ground apa mau tegangan gitu. Jadi dia bingung, kayak gitu jadinya error kan. Lihat, dia kan kayak redup gitu ya. Jadi dia error. Nah, di sini kita akan membuat, kan ini kan udah jadi ya push button dengan resistornya kayak gini ya, kayak gitu kan udah jadi nih. Nah, sekarang kita akan membuat push button tanpa resistor gitu. Ini kita cabut, kita buang, kita nggak memerlukan ini, kita nggak memerlukan ini juga. Jadi kita cuma membutuhkan ini doang, dua buah kabel jumper untuk menghubungkan pin 11 ke ground gitu dengan push button. Oke. Nah, di programnya kita tinggal ubah ininya nih, tinggal ubah ininya aja. Ini tinggal kita tambah underscore pull up gitu, PULLUP, pull up gitu. Nah, apa sih ini artinya? Artinya kita akan memanggil resistor pull up yang ada di chip Arduino gitu, dengan cara ini kayak gini. Tulisannya kayak gini, input pull up gitu. Maka dia akan membaca, dia akan memanggil resistor internal gitu yang ada di chip Arduino gitu ya. Nah, sekarang kita compile aja. Kita compile, lalu kita lihat ke serial monitor dulu. Ada yang error. Bentar, kita compile, kita upload, kita lihat. Nah, itu dia.
bisa kalian lihat datanya dia stabil ya, nggak kayak tadi. Kalau nggak ada resistornya dia akan error gitu datanya antara 0 dan 1. Nah di sini dia stabil di angka 1. Ketika saya tekan dia akan bernilai 0 ya, sama seperti tadi ketika ada resistornya juga. Oke, seperti itu ya. Nah sekarang kalau di serial monitor itu udah benar, pasti di programnya juga benar, di LED-nya juga benar gitu. Coba sekarang kita tekan. Nah itu kan benar kan? Jadi cukup simple. Kita tinggal menambahkan pull up doang di bagian inputnya gitu, di bagian pin mode 11 input underscore pull up gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya tutorial pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya di channel Badar Teknok. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian ya yang sekiranya membutuhkan. Oke. Untuk programnya akan saya share di deskripsi ya. Kalian bisa dapatkan program ini di deskripsi. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.